Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil ijadil kiram, maka walilaili ala nahar tadkiru liulil absar wal an'am. Baik, langsung saja kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi ke-12 dengan dosen pengampu Ibu Nur Faidah dengan mata kuliah pengantar ekonomi. Di sini saya dan rekan-rekan saya yaitu ada Risma Putri Nurjana, Resa Riswanti, dan Ai Fatmawati. Dan saya sendiri Dia Kurnia Fitra akan mempresentasikan. Baik, langsung saja untuk presentasi yang pertama akan dipresentasikan oleh saya. Nah, pengertian dan aspek pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi, economic development, dan ekonomi pembangunan, development economy, seringkali dipakai saling bergantian dengan pengertian yang sama. Padahal, dua istilah ini memiliki arti dan orientasi yang berbeda. Economic development is the development of economic wealth of countries or region for the well-being of their inhabitants. The study of economic development is now of development economics. Nah, pembangunan ekonomi itu membangun ekonomi negara atau daerah guna kesejahteraan penduduknya. Nah, di sini juga penunjangan perkembangan ekonomi mempunyai arti dan tujuan yang sama dengan pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, dan kemajuan ekonomi. Ketika hal itu terus-menerus terwujud secara nyata dan berlangsung secara terus-menerus, maka hal ini dikatakan sebagai pembangunan ekonomi yang bersifat jangka panjang. Dan pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk bisa meningkat. Pembangunan ekonomi merupakan istilah yang digunakan secara bergantian dengan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, dan kemajuan ekonomi. Schumpeter mengungkapkan perbedaan yang lebih lazim antara pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mengacu kepada negara maju, sedangkan perkembangan ekonomi mengacu pada negara berkembang. Nah, di sini ekonomi harus diukur dengan kenaikan pendapatan nasional real dalam jangka waktu panjang. Pendapatan nasional real adalah output barang-barang jadi dan jasa di negara tersebut ada dalam bentuk real, artinya bukan fiktif. Jadi perubahan harga harus dikesampingkan dalam menghitung pendapatan nasional real. Tetapi hal ini tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi karena pada perekonomian yang sedang dalam keadaan berkembang, keanekaragamannya harga bisa dipastikan. Nah, di sini ada 4 elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Yang pertama, ekonomi harus diukur dengan kenaikan pendapatan nasional real dalam jangka waktu panjang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Yang kedua, kenaikan pendapatan real per kapita dalam jangka panjang. Pendapatan para ahli ekonomi tidak jauh berbeda dalam menjelaskan pembangunan ekonomi. Yang ketiga, ada kecenderungan lain untuk mendefinisikan perkembangan ekonomi dan dari titik kesejahteraan ekonomi. Yang keempat, perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendagangan nilai santunan antar saudara dan sekolah. Paradigma pembangunan ekonomi Indonesia. 1. Paradigma pembangunan dan kemiskinan. Paradigma pembangunan ekonomi selama ini banyak ketergantungan dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional suatu negara. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik apabila GDP real negara tersebut meningkat, dan kemudian hal ini dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur perkembangan ekonomi.
Indonesia merupakan negara yang juga menggunakan teori ini untuk mengukur pertumbuhan ekonomi produk domestik bruto. Kesenjangan merupakan salah satu persoalan dalam paradigma pembangunan ekonomi di berbagai negara, khususnya Indonesia sebagai negara berkembang. Kesenjangan ekonomi akan menimbulkan banyak masalah lain yang bermunculan seperti penduduk miskin bertambah, pengangguran meningkat, tingkat kejahatan meningkat, kualitas pendidikan menurun, kemampuan daya beli masyarakat menurun. Krisis keuangan global saat ini menjadi salah satu bukti kegagalan paradigma pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, paradigma pembangunan ekonomi menjadi penting untuk diprioritaskan agar dapat diperbarui. Bagaimana mengurangi ketimpangan dan kesenjangan tidak hanya antara kaya dan miskin, melainkan juga kesenjangan antar daerah dalam kesediaan infrastruktur yang memadai dan antar sektor produksi dan seterusnya. Hal ini diharapkan paradigma pembangunan ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan, melainkan juga melihat ukuran pemerataan dalam distribusi. Dari semua hal tersebut, Indonesia memiliki potensi menjadi negara maju. Gambar dalam Millennium Development Goals atau MDGs dan Master Plan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau disingkat dengan MP3EI sebagai berikut. 1. Millennium Development Goals dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi tujuan pembangunan milenium, yaitu sebuah paradigma pembangunan global dideklarasikan pada konferensi tingkat tinggi milenium oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada bulan September 2000. Dasar hukum dikeluarkan deklarasi MDGs yaitu Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 55 _2 tanggal 18 September 2000. Berikut ini merupakan pencapaian status MDGs Indonesia pada tahun 2011. Yang pertama, menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Yang kedua, mencapai pendidikan dasar untuk semua. Yang ketiga, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Yang keempat, menurunkan angka kematian anak. Yang kelima, meningkatkan kesehatan ibu. Yang keenam, memerangi HIV dan AIDS. Yang keenam, memastikan kelestarian lingkungan hidup. Dan 7. Membangun kemitraan global untuk pembangunan. Berikutnya, Master Plan, Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia. Dalam bahasa Inggris disebut Plan for Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development dengan singkatan 3PEI. Adalah sebuah pola induk perencanaan ambisius dari pemerintah Indonesia untuk dapat mempercepat realisasi perluasan pembangunan ekonomi dan pemerataan kemakmuran agar dapat dinikmati secara merata di kalangan masyarakat. Yang ketiga, Indonesia Economy Stability and Prospect. Indonesia yang memiliki populasi penduduk terbesar keempat di dunia memiliki kesempatan menjadi negara yang akan terus berkembang. Hal ini tidak hanya terlihat dari MDGs dan MP3EI, namun juga tergambar dalam survei yang sudah dilakukan oleh Global Institute pada 2012. Hasil survei ini memperkirakan bahwa Indonesia termasuk sebagai negara terbesar ke-9 dalam ekonomi dunia. Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara maju. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya hal ini tidak hanya sebatas pada data-data saja, namun yang terpenting yaitu pertumbuhan real di masyarakat. Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya yaitu perlunya pembenahan secara umum dari paradigma pembangunan ekonomi yang telah ada menjadi paradigma yang lebih baik demi tercapainya pembangunan ekonomi yang lebih baik dan real. 2. Paradigma ketimpangan pembangunan. Ketidaksetaraan global mencerminkan ketidaksetaraan di seluruh negara, terutama disebabkan oleh perbedaan dalam kinerja ekonomi, misalnya tingkat pertumbuhan.
suatu negara dari waktu ke waktu dan ketimpangan nasional yang bergantung pada harga-harga faktor, pola kepemilikan sumber daya, dan faktor lainnya. Konsep ketidaksetaraan internasional mengacu pada ketimpangan lintas negara karena perbedaan dalam pendapatan per kapita di antara mereka. Konsep ketidaksetaraan ini menggunakan negara-negara sebagai unit analisis dan secara implisit mengabaikan perbedaan intranegara berpenghasilan di antara warga negaranya. Simon dan Kuncoro membuat hipotesis adanya kurva U terbaik bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan makin tidak merata. Namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata. Williamson meneliti hubungan antara disparitas regional dan tingkat pembangunan ekonomi dengan menggunakan data ekonomi negara yang sudah maju dan yang sudah berkembang. Selama dalam tahap awal pembangunan, terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih maju, dilihat dari pertumbuhan ekonomi tampak bahwa keseimbangan antar daerah dan disparitas berkurang dengan signifikan. Ketimpangan antar daerah disebabkan oleh mobilisasi sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah. Sumber daya ini antara lain akumulasi modal, tenaga kerja, dan sumber daya alam yang dimiliki. Adanya heterogenitas dan beragam karakteristik suatu wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya ketimpangan antar daerah dan antar sektor ekonomi suatu daerah. Melihat fakta ini, dapat dikatakan bahwa disparitas regional merupakan konsekuensi dari pembangunan itu sendiri. Kecenderungan peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi tidak saja terjadi di negara-negara yang sedang berkembang saja, namun juga terjadi di negara-negara industri maju. Sejumlah studi empirik berusaha untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan dari berbagai tinjauan. Beberapa studi menyampaikan beberapa variabel makroekonomi berpengaruh terhadap distribusi pendapatan seperti inflasi dan pengangguran. Beberapa penelitian lebih lanjut menguji kombinasi faktor-faktor tersebut seperti pengeluaran pemerintah dan tingkat pembangunan, dan dilakukan oleh Deininger dan Square. Sementara itu, penelitian yang menyangkut pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di daerah Indonesia antara lain di Kutai Kartanegara oleh BPS tahun 2005 yang menemukan koefisien Gini sebesar 0,3%. Distribusi pendapatan dapat berwujud pemerataan maupun ketimpangan yang menggambarkan tingkat pembagian pendapatan yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi. Ketimpangan bisa diurai untuk subkelompok populasi atau untuk berbagai sumber pendapatan. Kita mengurai tingkat kerumitan yang berbeda ketika menilai dampak dari sumber-sumber distribusi pendapatan secara keseluruhan. Kita dapat memeriksa distribusi dari berbagai sumber pendapatan. Metode ini mudah untuk diterapkan tetapi tidak merefleksikan dampak dari setiap sumber pendapatan. Kemungkinan lain ialah untuk menghitung langkah-langkah ketidaksetaraan untuk lapisan pendapatan berikutnya. Sebagai contoh, kita memperoleh penghasilan ketimpangan pendapatan tenaga kerja, kemudian bandingkan dengan ketimpangan pendapatan upah buruh ditambah dengan pendapatan jaminan sosial. Metode menunjukkan efek redistribusi dari komponen pendapatan. Sebagai contoh, jika kita memiliki koefisiensi Gini untuk pendapatan tenaga kerja misalnya 0,20 dan koefisien Gini untuk pendapatan tenaga kerja ditambah jumlah pendapatan pensiun 0,15, maka kita dapat mengatakan bahwa dimasukkannya pendapatan pensiun dan penghasilan kerja menyebabkan ketimpangan pendapatan menurun. Ekonomi dalam perspektif Islam. Secara bahasa istilah berasal dari kalimat berdiri yang berkata dari bangun yaitu pembangunan yang berarti membuat, mendirikan, memperbaiki, supaya maju dan berkembang.
Sedangkan secara epidemiologis, pembangunan dalam persepsi Islam itu peningkatan kesadaran insan atas tanggung jawabnya terhadap berbagai hal masalah dan keutamaan yang amal perbuatan yang ikhlas, berhikmah, berani, sederhana dan adil. D. Peran nilai-nilai keislaman dalam pembangunan ekonomi. Manusia adalah unsur proses pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, nilai-nilai keagamaan yang menggerakkan menjadi utama dalam keberhasilan proses ini. Sejumlah studi yang mengkaji nilai keagamaan dengan pembangunan ekonomi, terutama proteste di Eropa. Mayoritas penulis muslim nilai-nilai Islam ditanamkan kepada generasi melalui pendidikan memiliki peran dominan dalam pembangunan ekonomi. Peranan negara dalam pembangunan dan perencanaan ekonomi. Negara memainkan peranan pokok dalam proses pembangunan ekonomi dalam sistem ekonomi yang terpusat pada suatu perencanaan. Sedangkan dalam sistem ekonomi liberal, negara akan memainkan peranan yang relatif kurang. Adapun dalam Islam, posisi negara adalah di tengah-tengah. Menurut Ishaq, peranan negara penting sekali akan tetapi tidak sampai menggantikan posisi individu dalam urusan kehidupan umum. Bahkan negara bekerja untuk menolong anggota masyarakat dalam menunaikan kewajiban mereka. Tema-tema tentang campur tangan negara dalam bidang ekonomi telah banyak didiskusikan secara umum. Diskusi yang dimuat di dalam berbagai karya memberi hak kepada negara untuk melakukan campur tangan dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Namun demikian, campur tangan negara harus tidak sampai pada batas yang dapat menghilangkan inisiatif individu. Menurut Al-Farisi, bentuk liberal yang bersandar pada prinsip biarkan atau tinggalkan dia bekerja tidak sejalan dengan maqasid dan prinsip-prinsip syariah. Campur tangan negara dalam ekonomi merupakan bagian penting dari prinsip-prinsip ekonomi Islam. Al-Fanjari menambahkan, negara melakukan campur tangan dalam kehidupan umum yang bertujuan untuk merealisasikan pembangunan ekonomi melalui kepemilikan umum dan menyentuh sebagian aspek-aspek kegiatan perekonomian. Negara juga memiliki menasionalisasikan dan mencabut kepemilikan untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Akan tetapi, campur tangan itu merupakan prinsip yang kedua karena prinsip pertama adalah kebebasan. Sejumlah penulis mengisyaratkan bahwa merealisasikan pembangunan ekonomi adalah bagian dari tanggung jawab negara. Syekh Al-Mubarak mengkategorikan bantuan pembangunan ekonomi dapat dalam bentuk pelayanan umum dan ini menjadi bagian dari tugas negara. Adapun dunia berpendapat bahwa sistem politik Islam itu sendiri relevan dengan realisasi pembangunan karena negara Islam bertujuan untuk menyebarkan kesejahteraan dan memenuhi keadilan. Keduanya menjadi target pembangunan. Adapun Yusuf mengindikasikan bahwa pertentangan antara peran individu dan peran negara dalam sistem Islam al-istihlaf. Sedangkan pemilik terakhir atau hakiki atas harta individu dan harta negara adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, individu maupun negara sama-sama berjalan menuju satu tujuan. Kesimpulan, perkembangan ekonomi mempunyai arti dan tujuan yang sama dengan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, dan kemajuan ekonomi ketika hal tersebut sudah terwujud secara nyata dan berlangsung secara terus-menerus. Maka hal ini dikatakan sebagai pembangunan ekonomi yang bersifat jangka panjang. Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk bisa meningkat. Di sini terdapat 3 elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi secara umum.